demi waktu, sesungguhnya manusia akan selalu berada di dalam kerugian. Innal insana lafi khusrin, di situ insan menggunakan alif lam, dan alif lamnya secara fiqhul lughah alif lam lidilalah ala listighraq. Alif lam yang menunjukkan kepada makna keseluruhan dari semua jenis manusia yang ada, dari manusia yang paling kaya sampai yang paling miskin, manusia yang keturunan orang bangsawan sampai rakyat jelata, manusia yang berada di ujung timur sampai di ujung barat, manusia yang cerdas dan tidak cerdas, hakikatnya mereka lafi khusrin, benar-benar akan ada dalam kerugian. Di situ diberikan istisna sama Allah Subhanahu wa taala, pengecualiannya yang tidak merugi adalah orang-orang yang beriman, kemudian beramal soleh, kemudian saling menasihati dengan sesama untuk melaksanakan kebenaran, dan saling menasihati dalam menahan diri untuk menerapkan kesabaran. Sahabat-sahabat yang Allah muliakan dimanapun Anda berada, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala beberapa kali menyampaikan perumpamaan. Banyak manusia dari orang-orang kafir, orang-orang yang bukan muslim, dan dari orang-orang yang musyrik, mereka bagaimana amal perbuatan mereka yang mereka anggap baik, itu semuanya sirna begitu saja di hadapan Allah, sehingga mereka merugi di hadapan Allah kelak, padahal mereka merasa diri sudah berbuat baik. Di dalam Al-Quran disebutkan di antaranya surat Ibrahim ayat 18. Silahkan para bapak, para ibu, anak-anak soleh, semua pendengar bisa memegang mushafnya dan dibaca surat Ibrahim ayat 18. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin istaddat bihir rih. Karamadin istaddat bihir rihu fi yaumin asif. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. Dzalika huwa ad-dhalalul ba'id. Disebutkan di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, perumpamaan orang-orang yang ingkar kepada Tuhan mereka, perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin yang keras pada suatu hari yang berangin kencang. Amal-amal mereka yang mereka anggap bagus menurut mereka, sosialnya tinggi menurut mereka, maka di hadapan Allah itu laksana abu yang ditiup angin di waktu musim angin kencang. Terbayang abu yang sedemikian kecilnya di hadapan Allah, yang tidak terlihat secara kasat mata, dia diterpa angin, berterbangan begitu saja di musim angin yang kencang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 264. Silahkan bisa dilihat kembali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kau batalkan sedekah-sedekah kalian, amal-amal kalian, bil manni wal adha, dengan mengharapkan agar dibalikan jasa tersebut atau dengan menyakiti orang lain. Sebagai contoh, ketika beramal janganlah kita menyebutkan sedekah-sedekah tersebut, amal kita ini dengan pikiran, oh semoga engkau nanti kelak sudah sukses, engkau harus memberi sebagai jasa kepada pemberianku. Tidak boleh. Wala ada, dan tidak boleh juga menyakiti dengan ucapan misalkan saya memberikan sesuatu kepada kamu itu karena sayang kepada kamu. Kalau saya tidak sayang, siapa yang akan menyayangi kamu? Kalau tidak melalui saya maka kamu akan merugi. Jangan mengucapkan seperti itu. Karena amalan seperti itu akan hilang, akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan menjadi tenaga yang keluar, pikiran yang keluar, namun tak berbalas kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa disebutkan dalam ayat tersebut, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billah wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Seperti orang yang berinfak kepada orang lain, untuk menginfakkan hartanya karena ingin dilihat oleh orang lain, agar ingin disebutkan oleh orang lain sebagai dermawan, agar ingin didengar oleh orang lain sebagai dirinya sebagai orang yang sangat baik sekali sosialnya.
wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Sementara dalam hatinya orang yang berinfak tersebut, dia sama sekali tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, alias kafir, alias ingkar kepada Allah. Disebutkan dalam ayat tersebut, famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turab. Amalan mereka persis seperti sebuah batu yang licin, yang di atasnya ada debu lagi. Yang tadi abu, sekarang debu. Ada debu di atas batu yang licin, fa'asabahu wabilun. Dalam ayat ini disebutkan batu yang licin tersebut, yang di atasnya ada debu tersebut, kemudian diguyur oleh hujan wabilun, oleh hujan yang lebat. Fatarakahu solda. Maka debunya akan hilang terbawa air yang diambil oleh air hujan tadi, akan turun ke bawah, maka yang tersisa tinggal batunya yang licin. Terbayang, sahabat-sahabat sekalian, kalau kita beramal, maka amal kita tidak diterima oleh Allah, rugi luar biasa. Masih banyak ayat yang lain yang menyebutkan betapa meruginya manusia ketika beramal, namun amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Sahabat-sahabat sekalian yang Allah muliakan dimanapun Anda berada. Kita berada di bulan Ramadan. Bulan yang penuh ampunan. Bulan yang penuh kesabaran. Bulan yang penuh aktivitas ibadah di dalamnya. Maka jangan sia-siakan bulan ini. Adakah orang yang merugi? Orang yang berpuasa? Orang muslim yang melakukan saum di bulan Ramadan? Rasulullah SAW menyebutkan ada. Secara umum disebutkan bahwa akan ada manusia yang merasa dirinya bagus amalnya, tapi di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Secara umum banyak keterangan yang menyebutkan demikian. Saya akan membatasi hal-hal yang akan merusak amalan-amalan di bulan Ramadan. Di antaranya nanti akan saya bacakan. Apa saja yang dapat merusak pahala saum sehingga takut saumnya nanti di akhirat tidak berbuah kebaikan. Alias saumnya tidak menjadi pahala buat dia. Saumnya hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Waliyadzubillah. Kita meminta perlindungan kepada Allah dari sifat itu. Sahabat-sahabat sekalian yang Allah muliakan dimanapun Anda berada. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa suatu saat Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, atadruna mal muflis? Tahukah kamu apa itu orang bangkrut? Kemudian para sahabat menjawab, al-muflisu fina ma la dirhama wa la mata'a. Orang yang bangkrut itu yang ada di antara kita adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta. Rasulullah SAW menyebutkan tidak demikian. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, innal muflisa min ummati. Sesungguhnya orang bangkrut dari umatku adalah orang yang ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hada wa qadafa hada wa akala mala hada wa safaka dama hada wa daraba hada. Kata Rasulullah SAW, orang yang bangkrut di umatku adalah orang yang kelak hari kiamat datang kepada Allah dengan membawa aktivitas sholatnya, seolah merasa dirinya pahalanya banyak di sholatnya. Membawa siamnya, merasa dirinya siamnya banyak pahalanya. Membawa zakatnya, merasa dirinya sudah menunaikan zakat. Kemudian membawa kebaikan yang lain. Namun apa yang terjadi? Tapi di satu saat yang sama menghadap kepada Allah, dia telah mencaci orang ini, dia telah menuduh orang ini, dia telah menumpahkan darah orang ini, dia telah merendahkan orang ini. Maka apa yang terjadi? Ketika demikian adanya, maka Rasulullah SAW menyebutkan, fayu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi fa in paniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ahadum min khotoyahum fatarahat ay faturihat alaihi thumma turiha finnar. Orang yang membawa pahala saum, membawa pahala sholat, tapi dia pernah mencaci orang lain, merendahkan orang lain, maka di hari kiamat sebelum Allah putuskan keputusannya untuk memberikan keadilan kepadanya, maka diberikanlah dari orang yang mencaci maki itu, orang yang mencaci maki ini akan dibawa kebaikannya, diberikan kepada orang yang dicaci maki. Sampai fa'in faniyat hasanatuhu, sampai ketika amalannya sudah habis, kebaikannya diberikan kepada orang yang pernah dia sakiti. Maka yang kedua, orang yang disakiti tersebut ketika dia memiliki dosa dan kesalahan, banyak kekurangan,
maka kekurangan itu akan dikembalikan kepada orang ini sebagai balasan dari ketidakbagusannya sikap dia dalam menghina orang lain. Sampai penuhlah dia keburukannya, sehingga dengan penuhnya keburukan, amal kebaikannya sudah habis dibagikan karena mulutnya dia, karena sikapnya dia, faturiha finnar, maka dia dimasukkan ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita semua dari sifat itu. Sahabat-sahabat yang Allah muliakan, dalam masalah saum ini disebutkan dalam sebuah riwayat, tadi saya sebutkan banyak manusia yang berpuasa tapi nasib dari puasanya hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Dalam sebuah hadis disebutkan bagaimana orang yang meninggalkan puasa tersebut, orang yang merugi di bulan Ramadan tersebut, setidaknya di dalam hadis disebutkan orang yang merugi di bulan puasa adalah man la yatrukur rafatha was-sohba. Orang yang tidak meninggalkan rafas dan sohab. Orang yang merugi di bulan puasa adalah orang yang berpuasa namun mulutnya masih berbicara jorok. Sikapnya masih suka nyerempet ngobrol yang jorok. Mulutnya suka berbicara kasar. Sikapnya suka berbicara kasar. Maka dia tidak akan mendapatkan pahala yang bagus. Saumnya akan Allah tolak. Dalam sebuah hadis disebutkan, hadis ini riwayat An-Nasa'i, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, "Idza kana yaumu siyami ahadikum," kalau datang saum kepada salah seorang di antara kalian kemudian kalian saum, fala yarfus wala yashab fa in satamahu ay fa in sabahu ahadun wa qatalahu falyaqul inni shaim. Jika saum datang kepada kalian dan kalian sedang saum, maka jangan sekali-kali kalian mengucapkan kata-kata yang jorok atau bersikap dengan sikap yang jorok. Jangan sekali-kali kalian menyebutkan kata-kata yang kasar atau bersikap dengan sikap yang kasar. Kenapa sebabnya? Karena Allah akan merusak pahala kalian, akan menghancurkan pahala saum kalian. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua, orang yang merugi di bulan puasa dengan saumnya adalah orang yang man la yatruku qaulaz zuri wal jahla bihi wal amala bihi. Yaitu orang yang tidak meninggalkan perkataan dusta. Saumnya saum, solatnya solat, baca Al-Qurannya baca Al-Quran, tapi dia berdusta di hadapan Allah, di hadapan manusia. Hati-hati, dusta tersebut bisa merusak citra saum dia, sehingga saumnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wal'iyadzubillah. Naudzubillah. Semoga Allah melindungi kita. Disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaulaz zuri wal jahla wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang tidak meninggalkan dusta ketika dia berpuasa dan dia melakukan hal yang bodoh, yaitu hal-hal yang dapat merusak citra puasa, dan dia melakukan kedustaan itu berulang-ulang, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak butuh terhadap perjuangan dia meninggalkan makan dan minum dan syahwatnya. Allah tidak butuh. Allah tidak butuh apa-apa yang dia lakukan berupa menghindari makanan, minuman dan syahwat. Artinya Allah tidak akan melihatnya. Dia hanya akan mendapatkan at-ta'ab, capek saja, wan nasab, dan lelah dan penat saja. Saumnya dahaga, kemudian haus, tidak minum dan tidak makan. Hanya itu yang dia dapatkan. Waliyadzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan saum ini. Yang ketiga, sahabat-sahabat sekalian yang Allah muliakan, orang yang merugi di bulan Ramadan adalah orang yang berpuasa tapi yudayyi'ul fursatan nafisah bitarkis shadaqah. Orang yang punya kelebihan harta, orang yang punya kelebihan uang atau harta, kemudian dia berpuasa tapi dalam hatinya tidak ada terbesit untuk berbagi terhadap orang lain, tidak ada keinginan sedekah kepada orang lain, maka hati-hati, pahala saumnya bisa berkurang. Di dalam riwayat disebutkan, karena Rasulullah SAW ajwadan nas, manusia yang paling baik adalah Rasulullah SAW dalam bersosialnya, berinteraksi dengan manusia yang lain. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan dia lebih baik lagi kalau di bulan Ramadan, sampai disebutkan seperti angin yang ditembuskan. Kalau berbuat baik itu seperti angin, cepat sekali. Itulah Rasulullah SAW melakukan sedekah di bulan Ramadan. Dalam sebuah riwayat disebutkan, riwayat ini dalam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadisnya hasanun sahih.
Disebutkan man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi. Barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang sedang berpuasa ketika berbuka. Artinya memberikan makan untuk dia berbuka. Disebutkan disebutkan kana lahu mithlu ajrihi. Maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang diberinya tadi yang saum. Ghairu alla yanqusu min ujurihim ay min ajri shaimi syai'. Tanpa dikurangi sedikit pun dari orang yang diberinya pahalanya. Pahala saum dia dapatkan, dan kita akan mendapatkan pahala saum seperti dia. Bayangkan kalau kita dalam satu hari membagi kepada 3 orang, 3 pahala orang yang berpuasa masuk ke dalam kita. Wa afdalu sadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Manfaatkan waktu yang tepat ini untuk berbagi. Jangan sampai saum kita menjadi saum yang hanya mendapatkan lelah saja. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat sekarang. Orang yang merugi ketika berpuasa adalah orang yang menyia-nyiakan waktunya sampai dia tidak sempat membaca firman Allah, tidak membaca Al-Qur'an. Utsman ibn Affan menyebutkan di dalam ucapannya, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Kalau seandainya hati-hati kalian bersih, hati-hati kalian suci, maka dipastikan hati-hati kalian tidak akan pernah kenyang dari membacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam sebuah hadis disebutkan saum dengan Al-Qur'an yang kita baca nanti di hari kiamat akan memberikan syafaat kepada kita. Saum itu akan berkata, Rabbi ya Allah, mana'tuhu al-akla wasyaraba fin nahar." Aku telah menghalangi orang yang berpuasa ini siang untuk makan dan minum. Fasaffi'ni fihi, maka berikanlah kami untuk memberi syafaat kepada orang ini. Al-Quran akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ya Allah, mana'tuhun nauma fil lail. Aku telah menghalangi orang ini bil lail, di waktu malam. Sampai orang ini membaca Al-Quran ketika orang lain tidur lelap. Saking cintanya terhadap Al-Quran. Lalu berbicara, fasaffi'ni fihi. Al-Quran itu mengatakan, ya Allah berikanlah kami untuk mampu memberikan syafaat kepada orang ini. Fayusyafa'ani, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan saum tersebut dan bacaan Al-Qur'an tersebut akan mampu memberikan pembelaan, pertolongan kepada orang yang melakukannya. Yang saum diberi dengan saumnya nanti, yang baca Quran diberi dengan bacaannya. Sahabat-sahabat yang Allah muliakan dimanapun Anda berada, yang paling rugi adalah orang yang kelima ini. Orang yang berpuasa, namun dia ketika berpuasanya sudah berlelah-lelahan, tapi dia tidak diampuni dosanya sedikit pun. Allahu Akbar. Ya salam, rugi sekali manusia yang berpuasa dengan lelahnya, bangun sahur, sholat taraweh, kemudian siangnya dengan capek, kemudian dia tidak diampuni satu dosanya sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merugi di hadapan Allah. Sebagai salah satu contohnya adalah ucapan Rasulullah SAW ketika menyebutkan ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan. Rugi sekali manusia yang ketika bulan Ramadan datang menyapanya, summan salaho, tapi hanya menyapa lewat saja di hadapannya, qabla an yughfara lahu, sementara dia belum diampuni sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya. Wal iyadu billah. Sahabat-sahabat sekalian yang Allah muliakan, dalam sebuah pepatah disebutkan, kunu robbaniyin, jadilah kamu sebagai hamba Allah yang selalu robbani, berpegang terhadap aturan-aturan Allah dan perintah-perintahnya. Wala takunu ramadaniyin, janganlah kalian menjadi manusia yang hanya mampu taatnya di bulan Ramadan saja. Ramadan sholatnya bagus, setelah Ramadan sholatnya jelek, naudzubillah. Ramadannya ketika Ramadan bacaan Qur'annya bagus, setelah Ramadan jelek, naudzubillah min dzalik. Oleh karenanya kita hendaklah di penghujung nanti Ramadan, sejak hari ini sampai hari besok, sampai selesai, kita perbaiki saum kita, baca Al-Qur'annya yang baik, sholatnya yang baik. Mungkin sholat yang kemarin terlalu kencang, sholat yang kemarin terlalu cepat, sholat yang kemarin tidak tepat waktu, kita perbaiki sejak sekarang. Sahabat-sahabat sekalian yang Allah muliakan, dalam sebuah doa disebutkan Rasulullah SAW bersabda, Allahumma j'al khairu umri akhirahu. Ya Allah, jadikanlah umur kami yang terakhir ini adalah umur yang terbaik. Ketika hendak menghadap Allah, berapapun usia kita, amal kita sudah baik di hadapan Allah. Wa khairu amali khawatimah, dan jadikanlah sebaik-baik amal itu di ujungnya nanti, sebaik-baiknya. Wa khairu yaumin yauma alqaka fiha, dan sebaik-baik hari adalah untuk kami hari yang ketika aku berjumpa denganmu dengan mengambil, dengan membawa pahala-pahala yang banyak dari amal kami. Sahabat